Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok filsafat dari Informatika kelas B, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Philosophy of Space and Time, atau bisa diartikan yaitu filosofi dari ruang dan waktu. Nah, di sini anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, M. Muhammad Nofal Fali Rahman dengan NIM 21105111054, dan ada Muhammad Farhan Sukmana dengan NIM 21105111056, dan ada Awan Reksa Ditya dengan NIM 21105111081. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita lanjut ke materinya, di mana ada materi pertama yaitu ada di sini ada materi-materinya, yaitu ada pertama yaitu ada what is space and time, atau apa itu ruang dan waktu. Kemudian ada yang kedua ada konsep of space and time, atau konsep ruang dan waktu. Dan juga yang terakhir, yang ketiga, ada relationship of space and time, yaitu keterkaitan atau hubungan antara ruang dan waktu. Oke, kita lanjut. Yang pertama, silakan Muhammad Farhan Sukmana. Oke, terima kasih. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ruang dan waktu. Bisa di next. Manusia dapat mengukur ruang dan waktu. Hal ini berkaitan dengan logika manusia. Padahal dalam konteks logika Tuhan, hidup adalah 1 detik. Secara ilmiah, ruang adalah tempat di mana benda-benda berada terkait oleh panjang, lebar, tinggi, dan volume. Ada misteri ruang yang tidak mampu dilogika oleh manusia, tentang ruang, langit yang tanpa batas, lalu apakah ada ruang kosong di atas langit? Sedangkan waktu adalah perpindahan saat ke saat lainnya. Ada misteri tentang waktu, yaitu bentuk waktu dan bagaimana warna waktu. Hal ini tidak dapat dilogikakan oleh manusia. Dalam memahami ruang dan waktu, pengertian ruang dan waktu tidak dapat ditinggalkan dalam bahasan ini. Pengertian ruang dan waktu menurut para ahli adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama ada menurut Newton. Menurut Newton, ruang dan waktu adalah objektif, mutlak, dan bersifat universal. Ruang mempunyai 3 matra, yaitu atas, bawah, depan, belakang, dan kiri, kanan. Sedangkan waktu hanya bermatra depan, belakang. Untuk membuktikan bahwa ruang dan waktu bersifat mutlak, Newton mengemukakan hukum gerakan yang hakiki dari fisika kuno sebagai berikut, yaitu suatu benda terus berada dalam diam atau bergerak, kecuali mendapat pengaruh dari suatu keadaan yang terdapat di luar dirinya. Jadi, di sini gerakan bersifat mutlak yang terjadi dalam ruang dan waktu. Dengan demikian, ruang dan waktu juga bersifat mutlak. Next. Lalu selanjutnya ada menurut Einstein. Menurut Einstein, ruang dan waktu bersifat relatif. Ruang bergantung pada pengamatnya. Ruang merupakan semacam hubungan antara benda-benda yang diukur dengan cara-cara tertentu. Dengan demikian, apabila pengukurannya dilakukan dengan cara berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Waktu bersifat relatif, karena hasil pengukurannya terhadap hubungan yang menyangkut waktu bergantung pada pengertian keserampakan. Apabila sesuatu terjadi, misalnya ledakan, maka bunyinya akan berbeda di berbagai tempat. Selanjutnya, H.A. Lorentz membuat suatu teori, persamaan transformasi, yang menggambarkan tentang hubungan antara cara pengukuran jarak dan cara pengukuran waktu, yang menyangkut 2 pengamat yang mempunyai kerangka acuan yang berbeda dan bergerak secara lurus yang saling mendekati. Jadi, jarak merupakan ukuran untuk menentukan ruang. Begitu juga dengan transformasi hubungan antara ruang dan waktu. Dengan begitu kita tidak akan mengetahui waktu dengan tepat apabila memperhitungkan ukuran ruang. Sebaliknya
kita tidak akan mengetahui ruang secara tepat apabila tidak memperhitungkan ukuran waktu. Menurut Einstein, tidak ada waktu yang bersifat mutlak, tidak ada ruang yang terpisah dari waktu. Yang ada hanya ruang waktu. Keduanya merupakan satu kesatuan yang menyebabkan timbulnya sebuah kenyataan. Next. Lalu selanjutnya ada menurut Alexander. Menurut Alexander, jika kita memahami ruang dan waktu dalam keadaan apapun, maka yang terjadi kita akan memahami benda-benda serta kejadian-kejadian yang sederhana dan mendasar dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu tidak terpisah karena keduanya tampil secara empiris. Artinya, jika tidak ada waktu, maka tidak ada bagian dari ruang dalam hubungannya dengan waktu, demikian sebaliknya. Sebagai contoh kelahiran dan kematian dalam hidup. Kelahiran selalu ditandai dengan senyum kegembiraan, karena awal mula dari hidup. Sedangkan kematian selalu ditandai dengan tangis, karena akhir hidup di dunia. Konsepsi awal dan akhir dalam hidup di dunia mendefinisikan waktu menjadi materi. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah konsep of space and time, atau bisa diartikan yaitu konsep ruang dan waktu. Oke. Di mana pada dasarnya waktu tetap merupakan hal yang abstrak dan kosong. Waktu adalah intensitas yang berlangsung melalui diri sendiri. Manusia tidak bisa menjangkau, mengendalikan, apalagi membagi-baginya dalam kalender atau buku agenda. Yang terjadi sebaliknya, manusia terperdaya dan dikendalikan waktu. Karena itu, penyesalan selalu datang setiap akhir, menandai bahwa kesadaran manusia tentang waktu terjebak pada pandangan materialisme. Segalanya seolah-olah bisa ditaklukkan termasuk waktu, tetapi bisa dikendalikan oleh manusia. Waktu adalah keabadian yang tidak akan dimaterialisasikan oleh manusia. Aristoteles menyebut waktu sebagai kontinum yang selalu berkaitan dengan gerakan. Dengan demikian, waktu tidak memiliki batas dan setiap saat adalah awal dari waktu masa depan dan akhir dari masa lalu. Awal dan akhir tahun hanyalah ilusi manusia dalam memaknai waktu sebagai wujud ketidakmampuan melampaui waktu yang tak terbatas. Waktu adalah keabadian dalam hidup manusia. Konsep ruang dan waktu, Elizabeth Stroker menjelaskan tentang ketidakterpisahan antara konsep ruang dan dunia. Berbeda dengan konteks fisika ruang dan waktu, hanya sebatas fisis. Sedangkan menurut Islam, untuk memahami konsep ruang dan waktu secara kultural maupun sains, maka dihubungkan antara konsep yang ada dalam sains dengan konsep dari Al-Quran. Dalam bahasan ini, ada 3 konsep sebagai berikut. Yaitu ada konsep ruang dan waktu mutlak fisika klasik, di mana pandangan Newton terhadap ruang dan waktu memberi suatu kerangka nalar dasar yang membantu kita memahami sejumlah gejala alam. Sebagai contoh, pernyataan yang umum dikenal sebagai asas kelembaman atau inersia. Galileo mengatakan bahwa sebuah benda yang diam cenderung diam kecuali ada gaya luar. Jadi, hukum asas kelembaman tidak berlaku dalam kerangka acuan yang mengalami percepatan kecuali dengan kecepatan tetap. Kemudian ada konsep ruang dan waktu modern. Terdapat 2 asumsi, yaitu asas relativitas dan asas kecepatan cahaya yang konstan untuk menguji konsep ruang dan waktu yang mutlak. Asas relativitas tidak untuk membedakan suatu sistem dengan sistem yang lain. Sebagai contoh, seseorang yang berada dalam ruang diam atau gerbong kereta api melihat keluar melalui jendela, maka seseorang itu tidak akan yakin sebenarnya mana yang bergerak. Asas kecepatan cahaya konstan artinya kecepatan dalam ruang kosong selalu tetap bebas dari gerakan sumber cahaya maupun pengamat. Efek dari teori relativitas Einstein adalah, pertama, ada perkiraan keberadaan lubang hitam atau black hole, di mana frekuensi suatu foton cahaya dipengaruhi oleh gravitasi
Artinya cahaya tidak dapat melepaskan diri dari satu benda yang memiliki gravitasi. Benda ini disebut lubang hitam atau black hole. Kemudian yang kedua ada lubang cacing atau wormhole, yaitu keadaan yang sama dengan rumus terbentuknya lubang hitam, namun dalam lingkup yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada ruang waktu yang memuai, di mana alam semesta atau ruang dan waktu dianggap terus memuai, menyebabkan setiap galaksi bergerak menjauhi galaksi lainnya. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta telah berumur kurang lebih 12 miliar tahun. Gitu. Kemudian ada ruang dan waktu menurut Al-Quran, di mana Al-Quran menyebutkan istilah waktu dalam 4 bentuk, yaitu ada yang pertama ada ajal, ada yang kedua ada dahar, yang kedua ada waqt, dan yang keempat ada asr. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Awan. Baik, terima kasih Mas Aldi. Coba kita balik ke slide sebelumnya. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan ruang dan waktu menurut Al-Quran. Seperti yang Mas Aldi sudah bilang tadi, Al-Quran menyebutkan istilah waktu dalam 4 bentuk. Yang pertama yaitu ajal, lalu yang kedua dahar, lalu ada waqt, dan juga asar. Yang pertama ajal. Ajal yaitu merupakan waktu yang menunjukkan berakhirnya sesuatu, misalnya umur dan juga hidup manusia. Lalu ada dahar, yaitu waktu yang menunjukkan sejak diciptakannya alam raya Samapi. Dahar yaitu waktu yang menunjukkan sejak diciptakannya alam raya sampai punahnya alam sementara ini. Lalu ada waqt, yaitu waktu dalam arti batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Contohnya, sholat. Sholat adalah kewajiban kepada orang mukmin yang tertentu waktu-waktunya. Lalu yang terakhir ada asar. Asar yaitu waktu menjelang terbenamnya matahari. Kata asar memberikan kesan bahwa saat-saat yang dialami oleh manusia, terutama waktu menjelang terbenam matahari, harus diisi dengan kerja dan memeras pikiran. Jadi, coba lanjut slide selanjutnya. Nah, jadi, ruang dan waktu mempunyai pengertian yang berbeda pada setiap kerangka berpikir yang berbeda. Ruang dan waktu mengalami perkembangan pengertian, mulai dari masa klasik hingga masa modern. Dalam kerangka berpikir klasik, ruang dianggap bersifat mutlak. Sedangkan dalam kerangka berpikir modern, ruang dan waktu bersifat relatif. Dalam Al-Quran, ruang dan waktu mempunyai pengertian yang sama dengan kerangka berpikir modern, akan tetapi pengertian yang bersifat kultural juga diberlakukan terhadap istilah waktu. Next. Lalu ada relationship of space and time, atau keterkaitan antara ruang dan waktu. Boleh di next. Keterkaitan antara ruang dan waktu. Aspek waktu tidak selalu ditunjukkan dengan tanggal, bulan, atau waktu. Bisa juga dengan kalimat lain. Suatu peristiwa terkait dengan ruang dan waktu. Suatu peristiwa seringkali tidak bisa berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sebagai contoh, pasca kemerdekaan yang sudah kita jalani saat ini, hasil perjuangan dari pahlawan kita dulu pada era perjuangan. Wajib bagi rakyat Indonesia berterima kasih dan menjaga hal yang sudah diperjuangkan pahlawan yang telah mendahului kita. Next.
Manusia menggunakan ruang atau tempat sebagai tempat tinggal dan melakukan interaksi antara satu dan yang lainnya. Manusia saling menyapa, berkenalan, menegur, dan saling berinteraksi. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut tercermin dalam hubungan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dalam sendi-sendi kehidupan sosial, karena tanpa interaksi, tidak mungkin terjadi aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, baik yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok lain. Jadi, ruang dan waktu sangat mempengaruhi dan berkaitan dengan kehidupan manusia maupun segala yang ada di bumi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.